Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 10 paling bawah. Dan berdiri dengan sendirinya, tidak butuh, tidak perlu pada lainnya. Itu kata-kata wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadirun muridun alimun bikulli syai'. Maka terjemahannya yang paling bawah itu dan berdiri dengan sendirinya. Ini adalah kata-kata kiasan. Jangan muncul di otak kita terilustrasi berdiri Allah dengan sendirinya berarti Allah Ta'ala pakai kaki. Nah, salah. Kalimat berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya kalau pakai kaki berarti Allah Ta'ala dibantu untuk berdiri. Berdiri dengan sendirinya berarti kalau Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya terilustrasi berarti Allah pakai kaki. Bukan. Suatu saat kalau berdiri dengan sendirinya nanti tidak bisa berdiri, harus dibantu. Contoh kita berdiri dibantu dengan tangan. Untuk memegang lantai baru kita bisa berdiri. Kalau sudah terilustrasi Allah Ta'ala pakai kaki. Karena kan dalam kalimat ini guru berdiri Allah Ta'ala. Kalau berdiri kan pakai kaki. Nah, itu manusia. Ini sang pencipta. Beda. Disinilah Bapak Ibu bahayanya. Orang itu kada pernah belajar tauhid. Karena dalam ilmu tauhid banyak kata-kata yang tersirat dari kata-kata yang tersurat. Banyak kata-kata yang tersirat dari yang tersurat. Selama di dalam hidup ini tidak tergelitik hati, tidak terbuka hati belajar ilmu tauhid, 99% terindikasi syirik. Kenapa guru? Banyak Bapak Ibu orang yang gak pernah belajar tauhid, tanyai aja. Apabila dia membaca kalimat ini berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, kalimat berdiri itu nanti bisa muncul ada kaki, karena kalimat berdiri itu kan ada kaki. Berdiri suatu bangunan ada pondasi dulu. Nah, ini kita harus hati-hati. Apa maksud berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya? Nah, terus dulu. Tidak butuh, tidak perlu pada lainnya. Allah Ta'ala tidak perlu yang lainnya. Nah, perlu pian catat, kalimat tidak perlu, tidak butuh pada lainnya, muncul dua penjelasan. Maksud berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, satu, Allah tidak perlu tempat. Dua, Allah tidak perlu dengan yang menjadikan Allah. Itu Bapak Ibu ada di kitab-kitab tauhid yang tebal-tebal. Keterangannya apa yang disebut berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Itu yang disebut berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Apa maksud Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya? Allah Ta'ala tidak butuh pada yang lainnya. Tuh tulisannya, tidak butuh pada lainnya. Tidak perlu Allah Ta'ala dengan yang lainnya. Termasuk Allah Ta'ala tidak perlu tempat. Kalau Allah Ta'ala perlu tempat, berarti Allah perlu dengan yang lain daripada Allah. Di antara yang lain daripada Allah, tempat. Karena tempat itu diciptakan Allah. Berarti kalau Allah perlu dengan yang lainnya, termasuk tempat, hancurlah sifat Allah qiyamu ta'ala binafsi. Karena sebelum ada tempat, sudah ada Allah. Kalau setelah sebelum ada tempat sudah ada Allah, apakah Allah bertempat? Nah, tanyai guru-guru di sini. Ini ada guru Sarlik.
Guru Sarni, orang belajar tauhid itu kalau kada didukung ilmu mantik bahaya. Orang belajar Quran kalau kada didukung tajwid salah bacaan. Orang membaca Quran kada didukung dengan ilmu tajwid salah bacaan. Ilmu tajwid itu ada belajar makharijul huruf, tempat keluar huruf. Makharijul huruf. Ilmu tajwid itu ada lagi sifat huruf. Beda makharijul huruf dengan sifat huruf, beda. Itu tajwid. Huruf fa di mana keluarnya? Tempat keluarnya fa. Huruf ba di mana keluarnya? Huruf ba, huruf fa itu termasuk huruf syafatain, dua bibir. Huruf A di mana keluarnya? Itu di hulqum, tenggorokan. Nah, itu namanya makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Kemudian belajar lagi sifat huruf, bunyi huruf. Beda. Bunyi huruf A lawan A beda. Huruf A itu hamzah, huruf A itu ain. Beda. Ini orang belajar Quran. Nah, makanya Bapak Ibu yang ulun muliakan, kita-kita yang hadir ini, bagaimana lelahnya para ulama itu di dalam menjelaskan ilmu tentang memahami agama ini. Para ulama itu lelah Bapak Ibu, tapi lelahnya jadi asyik, mereka asyik di dalam lelah. Asyik di dalam lelah, nikmat di dalam lelah. Itu nikmat yang tidak bisa dirasakan oleh sembarang orang. Capek di dalam nikmat, Masya Allah. Kalau kita mau mempelajari bagaimana gigihnya para ulama dalam penguasaan ilmu, luar biasa. Tuh Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, gurunya Kiai Haji Mahfuz Amin Pamangkih, murid kesayangan Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, diantaranya pendiri pondok pesantren Ibnu Amin Pamangkih. Datang ke Indonesia cari murid Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, ya Kiai Haji Mahfuz Amin Pamangkih. Itu sebulanan tidak tidur. Allah memberikan kemampuan kepada beliau karena beliau mengarang ilmu falak, ilmu astronomi. Siang belajar, malam menilai bulan. Bulan itu kan hidup bulan sampai tenggelam bulan. Oh, kalau bentuk seperti ini bulan sekian, hidup sekian. Oh, kalau bulannya bentuk seperti ini hidup sekian. Ini kalau bulan seperti ini hidup sekian. Kalau bintangnya seperti ini keadaan cuaca begini. Itu ada dalam ilmu falak, ilmu astronomi namanya. Lain ilmu falak beruku, lain itu asap ruku. Diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala, beliau tidak tidur sebulan. Masya Allah. Capek orang tuh, tapi nikmat. Orang Indonesia asli Padang, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Luar biasa Bapak Ibu. Tuh guru sekumpuh tuh nikmat orang itu. Imbah asar pengajian sampai dekat maghrib. Setelah maghrib memimpin maulid. Coba. Memimpin maulid. Sampai isyanya pun kadang-kadang agak mulur, ada tamu habaib dari manakah beliau berikan waktu untuk menyampaikan ilmu. Mulai setelah asar, geraknya hanya waktu sembahyang. Masya Allah, orang asyik. Syekh Nawawi bin Umar Syekh Muhyiddin An-Nawawi, pengarang kitab Majmu', itu Pak Ibu yang gak sempat berkeluarga karena kesibukan mengarang kitab.
kesibukan mengajar, kesibukan beramal. Ulama-ulama dulu sampai mengarang kitab berapa jilid Majmu' itu. Riyadhus Shalihin karangannya Syekh Muhyiddin An-Nawawi Damaskus Syria, ulama besar. Nah, supaya kita yang hadir tahu, asyik di dalam lelah. Lelah tapi dia merasa asyik. Itu luar biasa. Nah, berarti tidak butuh, tidak perlu pada yang lainnya. Apa tadi yang pertama? Tidak perlu tempat. Allah Ta'ala tidak butuh tempat. Allah Ta'ala tidak perlu tempat. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak perlu dengan yang menjadikan Allah. Itu makna qiyamu ta'ala binafsih. Berarti kalau ada yang mengatakan Allah Ta'ala bertempat, apalagi di atas langit, di langit, di arash, tanda orang itu nggak pernah belajar ilmu tauhid. Nah ini Bapak Ibu, Allah Ta'ala di langit, Allah Ta'ala di arash, tanda orang ini nggak pernah belajar ilmu tauhid. Lalu Pak Aiboy ulun kadang-kadang ketemu dengan orang itu guru dari Quran sudah menjelaskan, Quran tidak dijelaskan, itu terjemahan yang Bapak baca. Kalau ingin penjelasan Quran, buka tafsirnya. Jangan membohongi masyarakat bahwa itu sudah jelas dalam Al-Quran. Bukan terjemahan yang pian baca. Terjemahan bukan penjelasan. Bisa kan Bapak Ibu? Terjemahan bukan penjelasan. Penjelasan tafsirnya ada. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Sawi, ada tafsir Ruhul Ma'ani, ada tafsir Al-Alusi, ada tafsir Marahul Labid, ada namanya Safatut Tafasir karena Syekh Ali As-Sabuni, ada Syekh tafsir Rawai'ul Bayan fi Ayatil Ahkam. Ada tafsirnya di rumah. Kalau pian hendak baca sendiri. Ada tafsirnya. Cara ulama-ulama ahli tafsir menjelaskan ini ayat. Berarti kalau Allah Ta'ala dikatakan bertempat, berarti rusaklah kalimat qiyamu ta'ala binafsih. Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Nah, disinilah kita harus hati-hati. Huwal awwalu, Allah Ta'ala yang awal, tidak berpermulaan. Huwal akhiru, Allah Ta'ala yang akhir, tidak berkesudahan. Allah Ta'ala maksudnya huwal awalu, Allah Ta'ala yang awal, maksudnya tidak berawal atau tidak berpermulaan. Huwal akhiru, Allah Ta'ala yang akhir, maksudnya tidak berkesudahan. Jangan dipaham dengan terjemah huwal awalu, Allah Ta'ala yang awal, huwal akhiru, Allah Ta'ala yang akhir. Berarti Allah berawal dan berakhir, sama-sama kita. Nah, itu gara-gara terjemahan yang dibaca. Berarti dua tadi pahaman, dan berdiri dengan sendirinya, tidak butuh, tidak perlu pada lainnya, tidak perlu Allah Ta'ala dengan yang lainnya. Maksud yang lainnya di sini tidak perlu tempat dan tidak perlu dengan yang menjadikan Allah. Nah, itulah Pak Ibu keyakinan. Berarti siapapun yang perlu tempat pasti bukan Allah. Semua makhluk pasti bertempat. Semua ciptaan Allah pasti bertempat. Sang pencipta tidak bertempat. Karena sebelum ada tempat, sudah ada Allah. Karena Allah Ta'ala tidak berawal. Kalau diciptakan Allah, berarti berawal. Allah Ta'ala tidak berawal, ciptaan Allah berawal. Kalau diciptakan Allah, berarti belum ada. Nah, enak kan Bapak Ibu? Kita main Bapak Ibu, ilmu mantik dulu. Ilmu mantik itu ilmu logika. Kata Imam Ghazali, kalau orang gak ngerti mantik, maka bingung. Ilmu itu bingung, dia menyampaikan bingung. Yang mendengar lebih bingung lagi. Bisa nggak Bapak Ibu pian-pian ini mendengarkan siapakah? Bingung, bisa nggak? Nah, berarti kata pakai ilmu mantik. Sakanya ditanya lagi yang menyampaikan itu, ulun gak ada paham. Apa kata beliau? Aku gak ada paham juga. Nah iya. Berarti yang menyampaikan bingung, yang mendengari
lebih bingung lagi. Nah, itu namanya bukan ilmu. Nah, terus lagi, yang Maha Esa, Allah Ta'ala Maha Esa. Allah Ta'ala Qul huwallahu ahad. Esa, satu, tunggal, ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esanya tuh yang paling mahal dari sila pertama. Itu pun hendak dirubah dahulu, ketuhanan yang berkebudayaan. Ribut. Ada kan? Wacana kan ada dulu. Zaman siapa? Nggak usah disebut. Ribut orang Islam semua se-Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa hendak diganti ketuhanan yang berkebudayaan. Nggak terima. Karena kalimat yang Maha Esa itu mahal di sila pertama lagi. Yang Maha Esa itu miliknya orang Islam. Ketuhanan itu semua agama. Ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan semua agama. Yang Maha Esa, Islam di situ. Kalau ketuhanan umum, yang Maha Esa khusus. Berarti kalau ketuhanan lain daripada yang Maha Esa, bisa lebih daripada satu. Ya enggak? Ayo kita mengupas sila pertama yuk. Setelah itu sila kedua, kemudian sila ketiga, kemudian sila keempat, kemudian sila kelima. Siapa yang sanggup? Tuh bukunya ada lagi. Belum dulu sekolah di madrasah kami membahas masalah Pancasila. Pendidikan moral Pancasila. Namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang moralnya hilang. Iyalah. Adalah moralnya. Tanya anak-anak pian. Pendidikan moral Pancasila. Masihlah ada moralnya. Nah, nggak ada lagi kan? Ayo yang hadir-hadir. Kalau sudah ketuhanan, masuk di situ semua agama. Kalau yang Maha Esa, di situ agama Islam. Kenapa maka yang Maha Esa di situ agama Islam? Karena agama Islam qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala itu ahad, esa. Nah, kalau yang lain daripada yang Maha Esa, hanya ketuhanan, karena Tuhannya ada yang banyak. Kalau ketuhanan yang Maha Esa disambung, ketuhanan yang Maha Esa disambung, maksud ketuhanan di situ Allah. Dalilnya qul huwallahu ahad. Makanya Indonesia ini alhamdulillah mayoritas orang Islam. Nah, nyaman kalau Bapak Ibu. Mayoritas orang Islam. Mudahan Indonesia damai. Amin. Kasihan Bapak Ibu. Ulun melihat-lihat ya Allah. Hanya kita demo-demo tuh jeruk ulun silahkan. Tapi jangan anarkis. Kasihan Pak Ibu. Semuanya macet. Nah kemudian lagi Bapak Ibu. Kalau yang Maha Esa dihubungkan ketuhanan yang Maha Esa. Nggak sinkron. Kalau di situ masuk beberapa Tuhan. Bertentangan nggak dengan kalimat yang Maha Esa? Antara ketuhanan itu sifatnya umum. Agama mana aja masuk di situ. Lalu sambungannya yang Maha Esa. Nggak sinkron. Karena kalimat yang Maha Esa itu maknanya satu. Sedangkan ketuhanan itu banyak. Ada Tuhannya banyak. Makanya hendak dirubah orang menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Nah kalau yang Maha Esa itu Bapak Ibu muncul kalimat ketuhanan di situ pasti Allah Ta'ala. Nah kalau agama kita di Indonesia ini ada 6, mereka semua masuk di kata-kata sila yang pertama ketuhanan. Yang Maha Esanya milik orang Islam. Kebetulan yang merancang Pancasila ini banyak orang Islam. Hitungnya biar siapa-siapa namanya. Oh ulun ada tuh catatannya tuh.
Nah makanya Bapak Ibu kita tuh kan Allahu Akbar sampai Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad. Nah masuk tuh. Jangan diganti yang ketuhanan yang Maha Esa. Jangan diganti-ganti. Karena agama yang lain lebih daripada satu. Makanya kita tuh Pak Ibu kalau ketuhanan yang Maha Esa pasti Allah. Qul huwallah. Allah. Ada kata Qul huwallah. Allahu ahad. Makanya kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, kami kada bertuhan yang lain kecuali yang kami jadikan Tuhan Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Kami nggak bertuhan yang lain kecuali yang kami tuhankan Allah. Artinya kami tidak mengakui Tuhan agama lain. Karena Tuhan kami adalah namanya Allah. Masuk lagi di Pancasila, ketuhanan masuk agama yang lain di situ. Yang Maha Esanya khusus miliknya orang Islam. Insya Allah. Bah, ini aja diputar Pak sejam. Pelajaran dulu guru ulun tamatan PGA. Tapi nah Bapak Ibu, tamatan PGA aja guru ulun pendidikan guru agama PGA sekarang masih ada. Tamatan PGA dahulu Bapak Ibu, alim-alim luar biasa. Tamatan PGA, Masya Allah, guru ulun. Namanya Bapak Demiati, laki-laki. Bapak Demiati, Bapak Idim dipanggil Bapak Demiati. Itu guru PMP ulun, pendidikan moral Pancasila. Guru agama ulun Ibu Hajah Rosmilawati. Nah, apalah pian nama guru-guru pian nih? Nang di SD. Guru matematika ulun Ibu Elita Naibahu orang Batak. Penyarikan tapi peng. Ibu Elita Naibahu orang Batak. Beragama ini beliau. Ayo yang hadir-hadir. Ulun ada catatannya guru-guru. Guru ulun yaitu guru kesenian Ibu Agustina. Lalu kita Bapak Ibu apabila sembahyang hadiah, ya Allah sampaikan pahalanya kepada seluruh guru-guru ulun. Semua guru-guru ulun yang pernah mengajari ulun. Nah, kayak itu Pak Ibu kalau kita bakti lawan perguruan. Sampai yang hajat lagi, ya Allah sehatkan guru-guru ulun yang masih hidup. Sampai yang hadiah, ya Allah sampaikan pahalanya kepada guru-guru ulun yang telah berpulang ke rahmatullah. Terus yang hadiah, sampai yang hajat, ya Allah sehatkan guru-guru ulun yang masih hidup. Jangan terbaca, ya Allah sehatkan guru-guru ulun yang masih hidup dan meninggal dunia. Masa sudah meninggal dunia disehatkan? Nah, doakan mereka-mereka. Tanpa pendidikan guru-guru kita nggak seperti ini. Maha hidup. Maha hidup. Kalau sudah maha, itu Allah. Maha hidup. Coba waktu tadi berwirid imam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya Allah. Lahul mulku, bagi Allah itu kerajaan, bagi Allah Ta'ala itu kekuasaan. Hei yang berkuasa, pian dikuasai Allah. Jangan sombong waktu merasa berkuasa, nanti jadi rakyat biasa lagi. Iyalah. Nah, ini direkamnya nah, ayo ha. Lahul mulku walahul hamdu
bagi Allah pujian-pujian. Yuhyi, Allah Ta'ala yang menghidupkan. Nah Bapak Ibu, Allah Ta'ala yang menghidupkan. Yuhyi wa yumit, Allah Ta'ala yang mematikan. Nah, Allah Ta'ala yang menghidupkan. Berarti Allah Ta'ala maha hidup. Karena kita ini dihidupkan Allah. Lewat macam-macam. Lewat napas, lewat jantung. Berarti yang menghidupkan kita, kita hidup Allah. Berarti kita hidup dengan Allah. Silahkan kita hidup dengan siapapun. Kita hidup dengan istri, kita hidup dengan suami, kita hidup dengan anak, kita hidup dengan tetangga, kita hidup dengan keluarga. Itu lahiriah. Hati Bapak Ibu tetap Allah. Hati kita kepada Allah. Lalu apabila hati kita Bapak Ibu kepada Allah, lahiriah kita kepada usaha kita, lahiriah kita kepada teman kita, lahiriah kita kepada bos kita, lahiriah kita kepada keluarga kita, kita tetap tidak mau hati itu kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Karena kita pasti kembali juga kepada Allah. Yuhyi, maha hidup. Wa yumit, nah tuh yang mematikan. Gak usah Bapak Ibu kita memikirkan mati. Mati itu pasti. Yang kita pikirkan siap-siap kalau dipanggil. Ngapain kita memikirkan mati? Pasti mati. Kayak apalah kayak namun aku mati. Nah siap gak sudah? Sibukkan aja mengerjakan kebaikan. Ada aja Bapak Ibu kayaknya sampai masanya dipanggil. Ada aja sudah sampai masanya dipanggil. Lalu kita tuh bersemangat Bapak Ibu, hidup ini semangat. Kita bersemangat. Ulun tidak memikirkan mati, di mana kematinya enggak tahu. Serahkan aja kepada Allah. Yang penting kita sibuk kebaikan yang kita laksanakan. Enggak tahu ulun matinya di mana, itu urusan Allah. Kira-kira Gurudin di mana matinya? Itu alam gaib. Ngapain ulun memikirkan yang gaib-gaib itu? Sibukkan aja kita mengerjakan kebaikan, dan itulah bekal kita setelah mati. Nah, enak. Lalu kita nggak terlalu banyak beban. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu maha kuasa. Allah kuasa memanjangkan umur orang yang sakit-sakitan. Allah kuasa memendekkan umur orang yang tidak pernah sakit. Enggak? Bisa. Ada Pak Aiwai, panjang umur orang nih. Anak beliau meninggal, cucu beliau banyak meninggal. Buyut beliau meninggal. Datuk panjang umur, datuk panjang umur orangnya. Anak pian berapa sekian meninggal gureba 4. Cucu pian berapa sekian meninggal gureba 7. Buyut pian berapa 6 orang meninggal bertiga. Dalam hati ulun hebat pian nih. Hati hebat itu apa? Beliau, ulun ilmu dapat dari beliau. Apa kata beliau? Guru Udin, meninggal itu tidak memandang umur dan tidak memandang waktu dan tidak memandang sakit, tidak memandang sehat. Kebetulan aku panjang umur diberi Allah. Aku menguburkan anakku, aku menguburkan cucuku, aku menguburkan buyutku. Kan banyak orang berpikir, karena apabila aku meninggal naklah kuburakan di anu. Ya. Kalau tak dulu anak gimana? Makanya ada ulun peringati Pak Ibu. Ini fakta.
Waktu ulun menengok orang sakit di rumah sakit Mawar. Rumah sakit Mawar. Benar. Aku guru dinai berwasiat lawan ikam. Apabila aku meninggal, ikam kena memandikan dan mentalkinkan umat. Aku banazar dan berwasiat kepada engkau, guru din, pian kena yang memandikan dan mentalkinkan. Hati ulun nih Pak Ibu berpikir, kalau tadi dulu Sidin meninggal, kalau tadi dulu ulun, ini benar. Gimana? Nah, berbahaya nih. Ulun hiihnya enggak, menolak enggak. Kada jer ulun, mudahan panjang umur Pak Ai. Jipian jangan ngomong seperti itu aja. Pas ulun Pak Ibu pulang kampung tae. Nah, pas beliau meninggal. Apa? Ulun guru wae banazar. Apabila ulun meninggal, pian yang memandikan dan mentalkinkan. Ulun hiih kada, menolak kada. Jar ulun jangan seperti itu pian. Kalau tadi dulu pian meninggal, kalau dulu ulun gimana? Senyum beliau. Jakanya kayak ini, ulun guru buasiat lawan pian dan belajar lawan pian. Apabila ulun meninggal, pian yang mentalkinkan. Inggih. Nah, itu terpaksa ulun berangkat tuh. Ada kawan ulun Pak gue diwasiati seperti itu. Salah lagi. Aku gurulah apabila meninggal, ikam nang mentalkinakan dan memandikan, itu wasiatku dan nazarku. Si inya tadi, inggih, kalau tadi ulun gimana? Nah, sakanya pas tadi kawan ulun tadi. Nah, salah. Untung ulun kada seperti itu. Pas tadi Sidin aman. Pulang ulun dari amuntai, ulun ziarah kubur beliau. Baca Yasin ulun. Dalam hati berdoa ulun, maaflah, itu aja Bang. Ada dia Bang, inggih, ada dia. Rasa ulun, guru sarne, rasa ada taan hutang itu. Yang penting ulun kadang menyetujui itu. Yang ada jangan gitu Pak, kita kada tahu umur. Andai kata ulun yang meninggal dulu gimana misalnya seperti itu. Inggih kalau tadi dulu pian, gak usah Pak, mudahan pian panjang umur. Nah itu. Maha hidup Bapak Ibu. Kalau sudah Allah Ta'ala itu maha hidup, hiduplah kita hati kita Bapak Ibu kepada Allah. Badan kita boleh kepada yang lain. Hati kita kepada Allah. Jangan hati kita terganggu. Hati kita tetap kepada Allah. Maha kuasa. Allah Ta'ala maha kuasa. Sebentar aja Bapak Ibu, kesombongan tuh dihabiskan Allah. Sekejap. Fir'aun sombong, dihabiskan oleh Allah. Raja Namrud sombong, dihabiskan oleh Allah. Ada waktu yang tepat untuk meluluh lantakkan orang sombong itu. Karena apa? Karena yang maha kuasa Allah. Nah itu nyaman Pak Ibu. Lalu kita rendah hati dengan siapapun. Yang berkehendak Allah Ta'ala yang berkehendak. Berarti menghendaki apapun yang terjadi, menghendaki apapun yang tidak terjadi, semua yang terjadi kehendak Allah. Semua yang tidak terjadi kehendak Allah Ta'ala juga. Allah menghendaki tidak terjadi, Allah menghendaki terjadi. Nah, apa ya? Karena kehendak Allah pasti tidak ada yang berani menghalanginya. Kehendak Allah pasti terjadi. Apakah terjadi menurut kehendak kita? Yang menghendaki terjadi itu tetap
yang menang adalah kehendak Allah. Kita menghendaki terjadi, Allah kabulkan terjadi. Berarti yang menjadikan kehendak kita itu terjadi Allah tetap. Kita menghendaki tidak terjadi, ternyata tidak terjadi. Memang kehendak Allah tidak terjadi. Sesuai dengan kehendak kita tidak terjadi. Sesuai dengan kehendak kita terjadi. Tapi bisa juga bertolak belakang. Kita menghendaki terjadi, ternyata tidak terjadi. Kita menghendaki tidak terjadi, ternyata terjadi. Nah, disinilah Bapak Ibu, kuat enggak hati ke Allah. Apabila kada kuat, disitulah Bapak Ibu kita bisa down. Kita di situ bisa kecewa, kecewa lah, kecewa. Bisa di situ kita kecewa. Di situ kita bisa stres. Kenapa? Lambat menspontankan bahwa kejadian ini adalah kehendak Allah. Kejadian yang aku tidak diinginkan ini, kejadian yang tidak aku inginkan ini juga kehendak Allah. Kejadian yang aku inginkan ini juga kehendak Allah. Nah itu tuh Pak Ibu, itu caranya. Banyak di dalam hidup nih Bapak Ibu, kadang-kadang kita hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itu. Ada yang tercapai, ada yang enggak. Semua kehendak Allah. Yang penting kita berusaha berikhtiar dulu. Sebab siapapun dia, kalau Allah tidak menghendaki terjadi, tetap tidak terjadi. Adalah Bapak Ibu yang hadir, kita tuh ada kekhawatiran berlebihan adalah Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, kalau Allah menghendaki terjadi, ya terjadi. Sedangkan kita menghendaki tidak terjadi. Apapun yang Allah kehendaki tidak terjadi, tetap tidak terjadi. Walaupun kita menghendaki terjadi. Itu yang disebut yang berkehendak. Nah, kita ambil contoh. Ulun punya keluarga. Dia di operasi jantung. Apa kata ulun? Cek dulu. Kesimpulannya jantungnya itu pakai baterai. Soalnya ada baterai Pak Ibu. Baterai. Nah, baterai. Bukan baterai seperti baterai jam lain. Ini benar Bapak Ibu, keluarga ulun pakai baterai ditanam di sini. Jantungnya bagus sudah, baterai. Ulun ini berpikir kalau baterainya mati kayak apa? Umur beliau berapa? 60-an lebih lah, parak 70. Itu baterai ketahanannya berapa? 20 tahun. Jangan ada di hati kita, mungkin Sidin meninggal sudah. Oh, ada boleh. Jantung beliau pakai baterai. Ada baterainya sekalinya. Nah, Bapak Ibu. Sehat beliau. Sini nah ditanam di sini nih. Baru ulun tahu ada gurusannya jantung baterai. Siapa yang menghendaki itu? Jadi ada tuh alat jantung baterai. Allah Ta'ala adalah maulah akan baterai jantung lah. Artinya kehendak dokter tadi berhasil. Lalu baterai itu ditanam di sini. Untuk membantu jantung tadi berdetak. Belum tanya yang hadir-hadirnya ada nggak jantungnya baterai? Ada. Alhamdulillah. Bersyukur kita lupa itu. Operasinya di Sutomo, Surabaya. Sehat.
Nah, berarti Allah menghendaki orang ini bertahan hidup lewat memasang baterai tadi. Tapi aku kada pernah melihat pang baterai jantung itu kayak apa? Adakah yang pernah melihat? Becis lah guru. Nah, kada tahu juga ketahanannya 20 tahun. Masya Allah, kekuasaan Allah. Coba Bapak Ibu, bersyukur yang hadir nih. Ulun bersyukur Bapak Ibu, jantung ulun kada baterai. Pakai apa lagi itu Bapak Ibu? Rengnya. Itu jantung lah. Alhamdulillah kada bereng lagi. Mudahan jantungnya yang kada bereng tadi sehat selalu. Nah, itu usaha ikhtiar juga Bapak Ibu. Nang bereng mudahan beliau tetap sehat. Yang bebeterai mudahan tetap sehat. Ada pulang guru sarni Habib siapa tuh kada ada jantungnya apa kada ada paru-parunya kah? Ada jantungnya ya kah? Hidup. Masya Allah, kekuasaan Allah. Nah, itu di luar logika manusia. Berarti terbukti enggak yang maha hidup, yang mengatur hidup Allah. Nah, makanya kita yang hadir, makin tua kita, makin hidup nih kita makin ke depan, makin asyik Bapak Ibu kita ingat Allah, makin nikmat kita hidup. Asal ilmu yang seperti ini dipelajari. Kalau nggak dipelajari, stres seumur hidup. Stres terus. Yang maha mengetahui segala sesuatu. Nah, Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Apapun semuanya diketahui oleh Allah. Nampak jelas, tidak samar, terlindung pun enggak. Di dalam kitab Tauhid, kalau kada khilaf, Syarah Hudhudi, walaupun semut yang hitam, semut itu kecil, hitam legam, berada di malam yang gelap gulita, berada di dalam batu. Batu tadi dimasukkan ke dalam samudra, tetap Allah maha mengetahui ada semut. Mana Bapak Ibu? Sampai segitunya guru saya. Itu dalam kitab Tauhid. Saking maha tahunya Allah Ta'ala. Makanya mulut ini gak terpakai lagi di akhirat. Al-yawma, apa tuh dalam surah Yasin tuh? Apa tuh guru saya? Al-yawma apa tuh? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu kami tutup mulut. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan akan berbicara. Wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum, kaki akan berbicara. Bima kanu yaksibun, dari apa yang mereka lakukan atau yang mereka usahakan. Ya Allah. Berat Bapak Ibu. Kalau kita tahu ayat Quran ini, nangis kita. Makanya kita jangan bingung Bapak Ibu kalau kita didustai orang, kalau kita difitnah orang, kalau kita dihianati orang, gak apa-apa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut tidak akan berfungsi lagi, tangan berbicara, kaki berbicara. Ya Allah. Nah, disitulah kita kadang-kadang Pak Ibu menyadari diri kita sendiri, karena Allah maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itu hebatnya ilmu tauhid. Kemudian juga maha mendengar.
sami'unil basir wal mutakallimu. Insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kekuatan iman kita, Islam kita, dan semuanya diberikan Allah kesehatan, panjang umur, kabul hajat, dan dalam hidup ini kita diberikan Allah perlindungan dari orang-orang yang jahat. Dan kita doakan selalu daerah kita Kalimantan Selatan khususnya, umumnya Indonesia kondusif semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin, ya maulana ya mujib, ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim, wal muslimin gharib, washfi mardana wa mardal muslimin fi sihah afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.